Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khairunisa dari shift C dengan NIM J310200067. Berikut saya akan menjelaskan hasil analisis pada kasus 2, yaitu pemeriksaan kadar hemoglobin pada siswa SC dengan metode cyanmethemoglobin. Prinsip dari pemeriksaan hemoglobin metode cyanmethemoglobin ini adalah darah dicampurkan dengan larutan drapkin, kemudian ferricyanida akan mengoksidasi hemoglobin menjadi methHb, dan methHb akan diberikatan dengan cyanid menjadi CyamenHb. Kemudian CyamenHb akan mengabsorpsi sinar pada panjang gelombang 540 nanometer. Kemudian alat yang digunakan pada pemeriksaan kadar hemoglobin metode cyanmethemoglobin adalah tabung reaksi, rak tabung, water bath, mikropipet, dan spektrofotometer. Bahan yang digunakan adalah darah dan drapkin. Kemudian berikut cara kerja pemeriksaan kadar hemoglobin metode cyanmethemoglobin. Yang pertama, memipat larutan drapkin sebanyak 2,5 mili, kemudian dimasukkan dalam tabung reaksi. Yang kedua, yaitu menambahkan darah sebanyak 0,1 mili atau 100 mikroliter, kemudian dicampur hingga homogen dan diinkubasi selama 5 menit dengan suhu 37 derajat Celcius pada water bath. Yang keempat, yang terakhir, yaitu membaca pada spektrofotometer dengan panjang gelombang 540 nanometer. Hasil yang didapat pada pemeriksaan hemoglobin metode cyanmethemoglobin pada sampel darah siswi SC didapatkan hasil sebanyak 8 gram per desiliter. Hasil ini dikategorikan pada kondisi rendah. Kemudian kadar normal hemoglobin pada perempuan adalah 12-16 gram desiliter dan 13-17 gram per desiliter pada laki-laki. Hemoglobin merupakan protein sel darah, pigmen pembawa oksigen utama dalam tubuh. Hemoglobin dikemas di dalam sel darah merah dalam jumlah yang cukup untuk membawa oksigen yang cukup dari paru-paru ke jaringan untuk memenuhi kebutuhan sel-sel untuk metabolisme oksidatif. Penurunan hemoglobin terjadi pada penderita anemia, penyakit ginjal, dan pemberian cairan intravena. Kadar normal hemoglobin sangat penting dalam tubuh. Kekurangan kadar hemoglobin diindikasikan pada penyakit atau kelainan yang disebut anemia. Anemia ini biasanya ditandai dengan keadaan lemas, pusing, dan mual. Anemia biasanya disebabkan oleh kehilangan darah, gangguan produksi eritrosit, peningkatan destruksi eritrosit, kemudian gangguan metabolisme tubuh karena kelelahan, kurang tidur atau tidur tidak optimal, dan pola makan yang tidak teratur. Terakhir, yaitu kesimpulan yang dapat diambil dari analisis kadar hemoglobin metode cyanmethemoglobin kali ini adalah yang pertama, hemoglobin adalah protein dalam sel darah, merupakan pigmen pembawa oksigen utama dalam tubuh. Kemudian kadar hemoglobin pada perempuan yaitu 12-16 gram per desiliter, dan pada laki-laki yaitu 13-17,5 gram per desiliter. Sampel darah yang berjenis kelamin perempuan siswa SC yang dianalisis kadar hemoglobinnya dengan metode cyanmethemoglobin mempunyai prinsip darah dicampur dengan larutan drapkin, kemudian ferricyanida akan mengoksidasi hemoglobin menjadi methHb, dan methHb akan berikatan dengan cyanid menjadi CyamenHb. Kemudian CyamenHb akan mengabsorpsi sinar pada panjang gelombang 540 nanometer.
Kemudian didapatkan hasil analisis sebesar 8 gram per desiliter dan dikategorikan pada keadaan rendah, serta diindikasikan pada penyakit anemia, mengingat keluhan yang dirasakan pasien adalah lemas, pusing, dan mual. Mungkin itu saja yang